memajukan iptek demi kepentingan bangsa dan negara. Berkembangnya iptek di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud, Allah Jalla Jalaluhu, Al-Musalla alaihi Muhammadu walu, Walmatulahu, Al-Bilad, Warijalu. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Amma ba'd. Yang terhormat, saya Zaitun, guru pembimbing, dan para teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa hidup sampai sekarang ini. Salawat serta salam mari kita tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas berkat dan karunia-Nya Islam bisa menyebar sampai ke pelosok dunia. Saya berdiri di sini akan membacakan pidato tentang berkembangnya iptek di dunia. Ketika zaman dahulu, ketika zaman masih susah, ketika zaman yang masih banyak ditemukan, orang-orang makan pelepah pisang atau bahan makanan tidak seperti sekarang. Orang-orang yang mempunyai uang yang banyak itu berani membeli makanan yang hanya seperti biji jagung, tapi berharga seperti membeli mobil. Dengan hadirnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju sekarang ini, nampaknya memberikan akses yang lebih mudah, khususnya bagi generasi muda sekarang untuk mampu mencapai apa yang mereka inginkan dengan lebih mudah. Dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi, Ya ma'sarul jinna wal insi ini stata'tum antan fudu min aktoris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Yang artinya, hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Surat itu menandakan bahwa walaupun setinggi-tingginya ilmu pengetahuan kita tidak bisa mengakalinya dan menembusnya tidak seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang amat berhormat, Syekh Zaitun beserta Umi dan keluarga. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kini kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas perjuangannya, kini Islam dapat tersebar hingga ke seluruh dunia. Hadirin yang berbahagia, sekarang ini kita telah berada di zaman modern, yang dimana semakin menghilangnya jarak dan waktu yang diakibatkan semakin berkembangnya iptek. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya sebagai orator akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Memajukan Iptek demi kepentingan bangsa dan negara. Iptek adalah sarana pembelajaran luar sekolah untuk menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan dan kreativitas anak bangsa. Menurut KBBI, Iptek memiliki makna yaitu akronim ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek merupakan sebagai cabang ilmu yang mempelajari mengenai berbagai informasi dan pengetahuan terkait teknologi di berbagai bidang. Contoh kemajuan yang berkaitan dengan iptek adalah kemajuan internet dan komunikasi. Teman-teman yang berbahagia, perkembangan iptek ini memiliki banyak sekali manfaat, namun juga memiliki banyak akibat yang disebabkan oleh berkembangnya iptek saat ini.
Seperti firman Allah dalam surat Yunus ayat 110 101, qul yanzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughni ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Yang artinya perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi yang tidak beriman. Ayat ini memiliki kandungan, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada manusia untuk memperhatikan fenomena alam yang ada di langit dan di bumi yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Berkaitan dengan peran kita dalam memajukan bangsa dan negara. Sebagai pemuda generasi bangsa, perlu adanya kesiapan dari kita semua untuk terus mengasah diri dalam mengembangkan teknologi-teknologi baru hasil karya anak bangsa. Kita harus menanamkan pada diri kita untuk tidak semata-mata terlena akan alat teknologi dari luar negeri. Ada persepsi bangsa barat yang menurut saya perlu kita teladani, yaitu siapa yang menguasai teknologi maka dia akan menguasai dunia. Memang benar persepsi ini. Kita lihat kenyataannya bahwa bangsa barat dapat lebih unggul di berbagai bidang kehidupan karena menguasai iptek. Oleh karena itu, mulai kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk terus belajar dan berinovasi, menggali segala kesempatan kita untuk dapat memajukan bangsa dan negara kita di bidang iptek. Akhir kata saya ucap terima kasih. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yang terhormat Guru Pembimbing Ustadz Ahmad Ibrahim dan teman-teman saya yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kepada kita untuk berkumpul di tempat ini. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ceramah dengan topik manusia sebagai makhluk yang berakal. Sebagai manusia, kita harus mensyukuri sesuatu yang diberi Allah Subhanahu wa taala, yaitu akal. Manusia memiliki akal untuk berpikir dan untuk melakukan hal-hal yang baik. Dalam Al-Baqarah ayat 31, wa alamal armal askulaha berhentiin wa alamal adamal asma akullaha thumma akhadahum al malaikati faqala ambiuni bi asma'iha ula in kuntum shadiqin. Itu dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Namun akal manusia memiliki keterbatasan dan keterbatasannya itu disempurnakan oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara memperkuat iman yaitu dengan sholat, berzikir, berbuat baik dan lain sebagainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad walu wal matulahu wa bilaldu warjalu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang terhormat Syekh Zaitun beserta Umi dan keluarga, yang terhormat Guru Pembimbing Ustadz Ahmad Ibrahim dan seluruh teman-temanku yang berbahagia. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliau Islam dapat tegak hingga saat ini. Ya, pada hari ini saya akan berceramah tentang spiritual. Spiritual adalah kebutuhan dasar dan pencapaian tertinggi seorang manusia dalam kehidupan tanpa memandang
suku, atau asal-usul. Contohnya seperti seorang muslim yang mengimani Allah sebagai pencipta seluruh yang ada di alam semesta ini. Dan dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 85 yang berbunyi, apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan ingkar kepada sebagian-bagian yang lain? Maka tidak ada larangan bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu. Sekian keristaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, ayat ini menjelaskan kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan berbuat yang dilarang olehnya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Azza wa Allah ya rana wa ayam faujuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wa musalla alaihi Muhammad wa alu wal mudahullahu al-bilad wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang terhormat Syekh Al-Zaitun Profesor Dr. Abdul Salam Rasyidi Panji Gumilang, Magister Pertanian. Yang terhormat Guru Pembimbing Bahasa Indonesia Ustadz Rahmat Ibrahim dan hadirin yang berbahagia. Puja dan puji syukur marilah kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada para sahabatnya dan keluarganya. Berdirinya saya di sini akan membawakan pidato singkat yang berjudul Pendidikan. Di era globalisasi ini pendidikan sangat penting bagi kita karena pendidikan merupakan penggerak penting untuk penggerak sistem-sistem yang ada di dunia ini. Tanpa pendidikan kita tidak bisa apa-apa. Contoh pendidikan yang ada di Matal Jatuin ini. Pendidikan yang ada di Matal ini merupakan pendidikan yang satu pipa, yaitu dari PAUD, Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah dasar, Madrasah Sanawiyah atau sekolah menengah pertama, Madrasah Aliyah atau sekolah menengah pertama, dan sampai perguruan tinggi. Maka dari itu, marilah kita belajar bersungguh-sungguh agar kita siap menjadi pemimpin yang berguna di masa yang akan datang, dengan pemimpin yang sehat, cerdas, dan manusiawi. Mari kita belajar bersungguh-sungguh. Sekian daripada saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Azza wallahu yarana wa yafatna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Yang kami hormati Syekh Al-Zaitun Profesor Dr. Abdul Salam Rasyidi Panji Gumilang, Magister Pertanian. Yang kami hormati Guru Pembimbing Bahasa Indonesia Ustadz Rahmat Ibrahim dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di acara dan salawat serta salam. Marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW hingga kita bisa berkumpul di tempat terang menerang seperti saat ini. Dan hadirin yang berbahagia, saya akan membawakan ceramah yang berjudul Beribadah dan Berbuat Kebaikan di Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah, hari yang penuh kebahagiaan telah tiba, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Bukan hanya tentang merayakan kemenangan atas puasa, tetapi juga merayakan kemenangan spiritual. Sebagian Islam, kita telah melewati bulan suci Ramadan, di mana kita berpuasa dan beribadah dengan tekun serta berusaha untuk meningkatkan kualitas spiritual. Di Hari Raya Idul Fitri ini, marilah kita syukuri yang kita dapatkan. Kita telah berhasil mengendalikan hawa nafsu, mengalahkan godaan syaitan,
dan melawan kelemahan dari, namun kemenangan spiritual bukan berarti kita harus berhenti berjuang. Kita harus terus berjuang namun meningkatkan kualitas spiritual kita dengan terus beribadah dan berbuat kebaikan spiritual kita dapat di hari raya Idul Fitri ini juga harus diwujudkan dengan kehidupan sehari-hari. Selama bulan suci Ramadan, seperti kesabaran dan kebahagiaan dalam bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Adapun potongan ayat yang dijelaskan yang surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, afatu'minuna bi ba'din al-kitabi wa ta'furuna bil ba'din fama jazaa'u yaf'alu zalika minkum ila ghisyu fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuraddul illa asyaddin adabin wa maullahi bighafilin amma ta'malun. Artinya, apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian. Di antara kami sering meyakini dalam kehidupan dunia daripada hari kiamat. Mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kami kerjakan. Sekian ceramah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Azallahu yarana wa hifazuna walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Assalamualaikum merdeka. Al-Mahmud Allahu jalla jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal madaulahu bila dua rijalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang terhormat Profesor Dr. Abdul Salam Rasidi Panji Gumilang, yang terhormat Guru Pembimbing Bahasa Indonesia Ustadz Rahmat Ibrahim, dan para hadirin yang berbahagia. Salam puja dan puji syukur kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah Islam dapat ke zaman dari zaman kegelapan hingga terang benderang seperti ini. Diri saya di sini akan berceramah tentang adab bertamu. Bertamu merupakan tradisi masyarakat yang selalu dilestarikan, dan bertamu dapat terjalin persaudaraan, bahkan dapat terjalin kerjasama untuk meringankan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Bertamu dalam bahasa Arab disebut dengan kata ataliziyarati atau listazhaba yastazhibu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertamu diartikan datang berkunjung ke rumah seorang teman ataupun kerabat untuk suatu tujuan ataupun maksud tertentu. Jika diartikan secara Islam, adab bertamu adalah tata cara bertamu yang baik dan benar sesuai yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Bentuk adab bertamu: sebelum memasuki rumah seseorang, hendaklah orang yang bertamu terlebih dahulu meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 27, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Berdasarkan ayat tersebut, yang pertama dilakukan adalah meminta izin kemudian mengucapkan salam. Adapun izin bisa dengan kata-kata, ketukan pintu, dan menekan tombol bel atau cara-cara lain yang dikenal baik oleh masyarakat setempat. Bahkan salam itu sendiri juga bisa diartikan sebagai permohonan izin. Menurut Rasulullah SAW, meminta izin atau mengucapkan salam hendaknya dilakukan maksimal 3 kali. Apabila tetap tidak ada jawaban, sebaiknya yang akan bertamu kembali pulang. Tidak diperbolehkan masuk rumah orang lain tanpa izin, karena
selain tidak menyenangkan juga mengganggu tuan rumah. Sekian ceramah dari saya. Assalamualaikum merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu al mad'u lahu al bilad wa rijalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang terhormat Syekh Zaitun, yang saya hormati guru pembimbing Ustadz Rahmat Ibrahim, dan para hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas karunia-Nya kita diberikan kesehatan paripurna. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan hingga zaman terang menerang hingga saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berceramah dengan judul Kepemimpinan. Seorang pemimpin seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan hingga zaman terang menerang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berceramah dengan judul Kepemimpinan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai khalifah atau disebut juga seorang pemimpin. Pemimpin tak lepas dari rasa tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu kita sebagai manusia, khususnya lagi seorang laki-laki, memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keluarga. Jika seorang laki-laki sudah memiliki keluarga sendiri, maka harus bisa bertanggung jawab atas keluarga tersebut. Jika tidak bisa bertanggung jawab, tidak bisa menafkahi istri dan anaknya, maka hubungan keluarga tersebut tidak akan bertahan lama. Untuk itu janganlah kita sesekali menyepelekan rasa tanggung jawab, mau itu tanggung jawab kecil ataupun besar. Itu saja ceramah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Azza wa wallahu yar'ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maria Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal mad'ulahu al bilad wa rijalu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang terhormat guru pembimbing bahasa Indonesia Ustadz Rahmat Ibrahim, dan yang saya hormati teman-teman saya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada junjungan Nabi baginda Nabi Muhammad SAW. Berkat beliaulah Islam dapat tersebar hingga ke penjuru dunia dan kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Teman-temanku sekalian, berdirinya saya di sini, saya akan berceramah tentang kesehatan berkenaan pentingnya menjaga kebugaran tubuh. Ada beberapa upaya sederhana yang bisa kita biasakan untuk menjaga kesehatan tubuh. Misalnya dengan menjaga lingkungan sekitar dan menerapkan pola hidup sehat. Dua hal sederhana tersebut mampu membuat tubuh kita bugar, dijauhkan dari penyakit. Contohnya, jika kita menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, kegiatan itu mampu membuat berbagai potensi penyakit hilang. Sementara pola hidup sehat itu contohnya seperti tidur yang cukup. Siapa sangka manfaat tidur yang cukup akan berpengaruh banyak bagi kesehatan tubuh dan pikiran. Oleh sebab itu, dalam ceramah singkat ini saya mengajak agar kita senantiasa biasa menjaga kebugaran bersama. Itulah ceramah tema kesehatan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal mad'ulahu wal biladu wa rijalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang terhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga,
Yang saya hormati Guru Pembimbing Bahasa Indonesia Ustadz Rahmat Ibrahim, dan yang saya hormati teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangannya Islam bisa menyebar hingga ke pelosok dunia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Membiasakan Pola Hidup Sehat. Teman-temanku sekalian, membiasakan pola hidup sehat sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari, karena kesehatan adalah hal yang sangat penting dalam hal apapun. Misalnya contoh dalam moto Al-Zaitun, yaitu menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Mengapa kita harus sehat dulu? Karena jika kita ingin menjadi cerdas, kita harus sehat terlebih dahulu agar kita dapat fokus terhadap pembelajaran dan apapun yang ingin kita lakukan. Karena itu, sehat juga bisa difokuskan dalam berbagai cara, yaitu dengan kita menjaga kebersihan lingkungan kita dan terhindar dari polusi-polusi yang kotor. Lalu kita bisa menjaga pakaian-pakaian kita untuk selalu membersihkannya agar tidak terdapat kotoran-kotoran yang menempel di pakaian kita. Kita juga harus sering-sering berolahraga agar kita tetap bugar dan sehat. Lalu sehat juga akan berdampak bersih pada tubuh kita. Dan salah satu syarat melaksanakan sholat yaitu kita harus bersih, seperti pada surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la kumtum ila sholati fagsilu wajuhakum wa aydiyakum ila mawafiqi wal mashu biru'u sikum wa arjulakum ila ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sabulah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jadi bersih bukan hanya sekedar kita merawat diri, bersih juga harus kita jadikan kebiasaan dalam kehidupan kita agar berdampak baik ke depannya. Sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Hadza wallahu yarana wa fazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka.